Baik, selamat malam Romo Ramani dan Kaliana Mita, Sukiyoto, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam ini. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Malam ini kita akan melanjutkan Abhidhamma bab 5, part yang ke-21 di hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Sebelum kita memulai pembelajaran kelas malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, selanjutnya kita memulai kelas malam ini kepada Romo Ruby. Saya silakan. Baik, malam kita mungkin siaran offline untuk diskusi. Habiskan selesaikan saja materinya supaya di depan sudah paham, supaya lebih waktu kita kelamaan juga. Belum saya kita bersikap lagi. Sawat rahato sama sambuddha namo bhagavato arahato sama sambuddhasa namo bhagavato sambuddhasa. Semuanya salam sehat, namo buddhaya. Semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Lanjutkan pelajaran Abhidhamma Tasanggaha yang bab 5 yang ke-21 Patrah. Mudah-mudahan hari ini selesai teman sampai malaman, biar kita selesaikan beresin supaya nanti kita masuk ke bab 6. Jadi izinkan saya yang pertama, kita sudah tentang buah di alam kama wacara gitu kan, kita bicara tentang di rupa wacara. Nah sekarang yang keempat, yang terakhir, kita membahas tentang buah kama, tentu ya, buah kama dari alam arupa, arupa wacara kusala kama. Ya, inilah apa namanya yang kita bahas hari ini ya. Tentu teman-teman pernah tahu bahwa kalau kita berbicara syarat untuk bisa lahir di alam arupa harus mencapai jana ya. Tapi jananya tentu jana yang mana? Jana yang arupa. Ya. Ya, jana arupa itu kan ada 4 bagian kan kalau teman-teman tahu. Ada yang disebut sebagai urutannya ya, di sini alam yang tertinggi adalah alam newasanya, nasanya, yatana. Ada akasa, akinca, ada winyanan cayatana. Nah, winyanan cayatana dan newasanya, nasanya, tanah merupakan paramata dhamma. Ini merupakan paramata dhamma. Sementara untuk kasusnya akasanan cayatana dan akincanan cayatana, ini kan akasanan cayatana ya. Akasa ini akin. Untuk kasusnya ini
akasa dan akincanya tayatana, dia merupakan konsep. Dan kita sudah bahas itu di satu ya. Kita harus tahu juga bahwa mereka di alam arupa ini seorang jana. Apa itu jana? Orang yang belum mencapai penyerahan ya. Nah, lalu gimana dia bisa lahir di situ, Romo? Dia bisa lahir di situ tentu karena kekuatan para mata namanya adalah uh, tanah itu tan tiga akar ya, tiga akar. Putu jana yang tiga akar. Nah, untuk mereka yang lahir di sini juga ada siapa? Ada Sotapati, ini tiga akar. Putu jana tiga akar. Ada Sotapati, pala saja. Nah, oleh kadang ini Kak Dagami, Magapala, Anagami, Magapala, ada Arahata, Magapala. Jadi makhluk yang bisa lahir di alam arupa jana itu seperti itu ya. Nanti kita akan membahas ini sebenarnya sangat terkait dengan Sotapati, Sakadagami kan kita sudah bahas tentang makhluk-makhluk yang ada di 31 alam kehidupan ya. Nah, teman-teman harus tahu nih bahwa kalau kita berbicara terkait dengan alam-alam ini, oh berarti di alam ini, berarti kita akan tahu sekarang, berarti alam yang disebut sudah wasa 5 adalah alam milik anagami, ya. Tidak semua anagami lahir di alam sudah wasa 5, ya. Tidak semua, tapi itu artinya alam VVIP gitu loh ya. Yang bisa lahir di situ hanya seorang anagami, ya. Sotapati, Sakadagami tidak bisa. Tapi bukan berarti seorang anagami mesti lahir dalam sudah wasa 5. Seperti itu ya teman-teman. Di apa namanya anagami kan dia tidak lahir di ya. Dia tidak lahir di alam maupun di alam lingkup indriawi maupun di alam jana yang rendah, jana yang diperolehnya biasanya jana jana tingkat 4 ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa eh, biasanya kalau kita berbicara alam orang-orang yang sudah mencapai jana nih ya, mereka-mereka yang sudah mencapai jana ya, di detik-detik terakhir gitu ya kalimatnya, di detik terakhir menjelang kematian ya, menjelang kematian ya. Nah, kematian yang di kematian yang dia terima gitu ya, gini kalimatnya ya. Ini kan mereka yang sudah mencapai jana nih biasanya teman-teman ya. Mereka yang sudah mencapai jana di detik terakhir dia apa namanya di detik terakhir dia misalnya eh, tidak konsentrasi telah apa tidak dapat apa namanya tidak dapat mencapai konsentrasi pencapaian jana, bahkan juga nggak bisa lahir di alam sana, di alam alam itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa memang syarat untuk lahir di alam jana di detik terakhir kita harus mempertahankan apa pencapaian jana gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu ya, biasanya seorang anagami, kalau kita bicara seorang anagami ya, karena dia setelah mematahkan 5 belenggu ya, eh, maka seorang anagami ini dikatakan telah menyempurnakan konsentrasi, telah menyempurnakan konsentrasi. Nah, gitu. Karena dia telah menyempurnakan konsentrasi, makanya dia apa ya kalimatnya seorang anagami adalah sebagai praktisi vipassana. Tahu untuk mencapai sotapati, sakadagami, anagami dan arhat kan harus sotapan. Jadi adalah seorang sotapati ini, sakadagami ini adalah seorang anagami ini adalah seorang praktisi
praktisi, ya begini sih, praktisi itu saja, praktisi. Oke, ya, sebentar ya. Jadi dia adalah seorang praktisi ya, praktisi ya, praktisi wipasana kering, gitu ya. Praktisi wipasana kering dia, teman-teman sekalian, yang disebut sebagai suka wipasa. Kalau kalian dalam Abhidhamma, kalimatnya begini, jadi suka wipasako, wipasaka atau wipasako. Tuh, seorang anagami itu seperti itu ya. Jadi sekarang walaupun seorang anagami dia pertahankan, dia tetap bisa lahir karena karena apa namanya? Karena seorang anagami itu dianggap sebagai eh, sebagai seorang yang telah menyempurnakan konsentrasi, gitu ya. Kalau yang kita yang anak belum tentu bisa lahir di alam jana satu, jana dua, jana. Tapi kalau soal ya seperti itu. Walaupun dia tidak bisa mempertahankan jananya, tetap dia akan lahir di alam sudawasa 5. Gitu ya. Pencapaian seorang anagami merupakan, tadi saya katakan pencapaian seorang anagami kan merupakan dia karena telah mempunyai trust. Vipassana, ya itu disebut suka. Nah, teman-teman, kita bicara pencapaian jananya, dipastikan pencapaian jana seorang anagami ini, gitu ya, dipastikan muncul oleh adanya kondisi, gitu ya, oleh adanya kondisi yang dipastikan muncul bagaimana ya, yang karena dia gini loh, pada saat artinya gini ya, kalimat yang kalau di dalam bukunya yang Mulia Sin Keminda begini, pencapaian jananya, gitu ya, seorang anagami ini pencapaian jananya dipastikan muncul, gitu ya, kalimatnya muncul di momen-momen kematian. Jadi secara otomatis gitu ya, seorang anagami gitu ya, pencapaian jananya dipastikan muncul di momen-momen menjelang kematian. Kenapa itu? Nah, kondisi ya, sebagai seorang yang konsentrasi. Tadi ini karena telah memenuhi konsentrasi. Makanya pasti pada saat momen menjelang kematian pasti muncul. Nah, karena dia telah memenuhi konsentrasi, maka disebut dalam bahasa Abhidhamma namanya samadhi, samadhi, ya samadhi, ya kalau kalian namanya samadimhi gitu ya, samadimhi paripura, paripura karibawato, karibawato. Itu kalimat abhidhamanya seperti itu. Samadimhi paripura karibawato adalah apa ya, kondisi kondisi pada saat menjelang momen kematian seorang anagami bisa memunculkan konsentrasi, ya, dia telah memenuhi konsentrasi sehingga dia tidak akan pernah lahir di bawah alam sudawasa 5, gitu ya teman-teman sekalian. Sehingga seorang anagami tidak mungkin lahir di alam kama bumi 11, atau juga dia tidak akan mungkin lahir di jana, ya kalimatnya dia akan lahir di alam jana sesuai dengan di alam jana sesuai dengan yang telah muncul. Maksudnya pada saat menjelang kematian itu jana berapa dia munculnya, gitu ya. Makanya sekali lagi kalau kita belajar di 31 alam kehidupan kan, di masing-masing alam-alam itu kan ada anagami, ada arahat, ada segitu ya. Pokoknya seorang anagami, khusus anagami, dia tidak akan mungkin kalimatnya jatuh di alam kama wacara. Ya, dia tidak mungkin lahir di alam yang namanya sudasa, sudah apa, tidak mungkin lagi di alam apa, dewa tawa timsa yama tusita nimarati dan paranimita wasawati, serta di alam manusia dia tidak mungkin. Kenapa? Karena konsentrasinya sudah cukup tinggi, gitu ya.
Tapi kalau seorang Sotapati, seorang Sakadagami, dia masih bisa lahir di alam-alam Kama Sugati bumi. Makanya kenapa kalimat anagami artinya tidak lahir kembali. Tidak lahir kembali apa? Tidak lahir kembali karena apa? Di alam apa? Ya di alam Kama Sugati maksudnya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita lihat teman-teman. Di dalam, sorry ya, kita lihat di dalam kata-kata misalnya ya. Kalau kita lihat di dalam kata-kata, kita komentar nih. Dalam kita komentar kata-kata, ya, akan tetapi para perempuan, ya, para perempuan, kalau di alam abhidharma namanya purisa bawa gitu ya. Para perempuan itu artinya mereka-mereka yang telah memiliki jiwa feminitas, yang telah memiliki delapan nih teman-teman ya. Yang ada delapan itu berarti kalau di suta itu jadi sudah semua dikuasai ya sampai alam newasanya nasanya ya tanah gitu ya maksudnya ya. Baik orang suci ya, orang suci gitu, suci maupun maupun yang bukan, kan kita tahu ya, yang bukan dia akan lahir alam Brahma Parisaja saja. Brahma Parisaja. Tuh kita komentar begitu ya. Oh kalau gitu Romo nggak adil dong, ya. Kenapa seorang wanita kalau mencapai anak gitu ya hanya dilahirkan di alam Brahma Parisaja saja? Nih, salah sebenarnya. Nih, hanya lahir di alam Brahma Parisaja saja. Kata-kata ya, hanya begitu. Ya, mau dia kalau dia seorang wanita ini di kehidupan saat ini nih ya. Jadi dia bikuni kayak gitu ya, atau mungkin dia seorang putu jana, mau seorang atau gitu ya, atau orang sucian gitu ya. Kesucian dikatakan apa? Seperti Sakadagami Anagami, sucian dia hanya bisa lahir di alam Brahma Paris saja. Kenapa alasannya seperti itu gitu ya? Pernah bertanya sama yang mulia Asin Keminda katanya kita komentar bilangnya karena perempuan gitu ya. Perempuan itu resek katanya begitu. Ya saya tidak menghindung wanita nih. Nah kita lihat lagi menurut Lady Shadow sekarang ya. Kalau menurut Lady Shadow ya kita bicara di kitab Lady Shadow kan ada seorang seorang apa namanya seorang pengajar abhidharma ya. Saya nih ya orang Myanmar ya. Kan begini bahwa meskipun lahir akta bumi, Kanita bumi tahu nggak? Yang mana nih? Nih, Hadasa Sudati Akanita. Selima ya. Seandainya wanita nih, seandainya perempuan itu lahir di akta bumi, Lady Sayadaw bilangnya begini. Kanita itu ya teman-teman. Saya lahir
Rahma sebagai pembantu Rahma, Rahma saja yang dari Bali namanya Brahang, Brahma, Brahma, Pari, Pari cari tuh seperti. Nah, kalau gitu ada predikasi kekuatan kamannya ya, gitu ya teman-teman ya. Apa hal ini gitu ya, menurut hal ini ya teman-teman, karena terjadi kondisi apa? Kondisi watak dan pembawa, jadi bawaan mereka di sini A, inferior, yang inferior gitu teman-teman. A ya hingga lahir demikian. Iya. Ibu yang ini dari diskusi. Lalu lady saya bilang begini nih, ya, kita juga lahir di Madinah, jana pertama ya. Tapi apa? Pertama jana itu ya, Hita dan Mahabrahma ya. Kalah di alam Pratama Jana, ya gitu ya. Jana bumi, jadi ketiga ya. Purohita dan Mahabrahma. Gitu ya teman-teman nih. Akhir maka mereka di sini akan lahir ya di alam Brahma Parisaja saja. Sama sesuai ya. Di alam Brahma Parisaja. Tuh, seperti itu teman-teman sekalian. Apa sih Brahma Parisaja itu? Alam Brahma Parisaja itu adalah bumi pengiring Brahma. Ya. Atau kalau kata dari saya Dao gitu ya. Atau paling banter di mana? Kalau nggak di alam Brahma Parisaja atau di Purohita saja. Ya. Purohita itu kalau alam Parisaja itu bahasanya apa? Pengiring Brahma kan? Berapa ini kalau kita bicara ini kalau kita lihat di sini tuh. Kita punya ini ya, kita punya tuh. Alam Parisaja apa? Alam tertinggi ya. Ini Brahma Parisaja ini kan alam kumpulan Brahma. Ya, kita bilang kalau di gedung buku Pak Pandit bilangnya kumpulan Brahma. Ibu Kemda sebagai pengiring Brahma. Gitu ya. Ini Brahma, ini sorry Brahma Parisaja kan adalah umurnya cuma 1/3 Asan Kaya. Dia paling top, misalnya seandainya dia di alam sini Purohita, dia bukan penasehat. Kalau di ini buku Pak Pandit kan adalah alam alam penasehat Brahma. Kalau di buku Asin Keminda ya memang betul sama nih, pengiring Brahma dan penasehat Brahma sama. Ya, hanya sebagai penasehat saja. Nah, ya, jadi si wanita ini hanya bisa kalau dia ala lahir dia punya kekuatan jana satu. Dia paling top kalau di menurut Lady saya Dao adalah kan kalau di buku kata-kata kan hanya sampai di sini nih, hanya sampai di apa alam ini kan alam Brahma Parisa kan.
Ya sama Brahma Pari saja. Tapi bisa di alam maksimal atau di alam apa? Di alam Brahma apa nih teman-teman? Purohita ya. Jadi dia bisa saja lahir di Brahma Purohita. Kalau diri saya Dao ya, Brahma Purohita. Apakah dia bisa lahir di alam Mahabrahma? Tidak bisa. Jadi penghuni alam Brahma itu hanya laki-laki. Walaupun kita tahu nih, walaupun kita tahu, nanti kita belajar ayat dan berkecil hati. Ini kalau kita berbicara rupa, rupa yang 8. Kita satu aja. Ya, mungkin kalau salah satu Purihita ada dan Purisa bawah untuk untuk laki-laki. Jadi dua rupa yang kita miliki, kita hanya punya 27 rupa. Ya, kalau kita ada yang punya 28 rupa ada, dia namanya hemafrodit berarti. Jadi berarti dia adalah punya jenis kelamin yang ganda dalam tubuhnya. Nah, di alam untuk alam Brahma nih, mesti dari dalam para nimit apa Niraya itu punya 28 atau 27 maksimal. Tapi untuk alam Brahma dari Pari saja, Brahma Mahabrahma, Padaba, Pamanaba, Abra itu Pamana Suba Subakinha, Weha Pala Awiha Atapa Sudasa Sudasi Akanita, Akasanan Caya Tanah Winyanan Caya Tanah. Yang ini dia tidak punya meter, tidak punya tubuh. Nggak ada masalah, rupanya nggak ada. Tapi untuk dari sini, dari Brahma Pari saja sampai ke Akasannya Sata, rata-rata mereka punya hanya 23 rupa saja. Tidak 28. 5 dikurangi yaitu iti bawa purisa bawa. Berarti si Brahmana ini sebenarnya dia tidak punya jenis kelamin tuh. Ya kalau dewa dewi ada jenis kelaminnya. Tapi alam Brahma nggak ada tuh. Brahma, Brahmi nggak ada. Gitu ya. Makanya tapi sekali lagi artinya nih pada saat jadi wanita dia paling top dalam Brahma Pari saja menurut kata-kata. Tapi kalau menurut Lady Sayadaw, paling mentok tidak hanya bisa saja di alam Brahma Purohita. Hanya mentok sampai di situ. Artinya hampir sama persis ya. Itu loh. Apa sudah sesudah siakan itu. Ya. Jadi kalau gitu berjuangnya bagaimana Romo? Kayak kayak ini, kayak yang Arya Ananda. Ketika dia tahu menjadi manusia, maka parami apa kenapa tekad yang dia lakukan adalah dia harus jadi laki-laki gitu ya. Setiap kali berbuat dia bertekad saya harus jadi laki-laki. Sekali dia berbuat saya bertekad jadi laki-laki. Dan Ananda harus mengalami 16 lagi kelahiran menjadi wanita baru dia menjadi laki-laki. Itu kalau tidak bertekad untuk menjadi laki-laki pada saat kebagian jadi laki-laki ya. Oh hari ini di dunia sekarang kita tahu penduduk dunia sudah 8,1 miliar ya, 63% juga. Makanya di beberapa negara membolehkan poligami, tapi Buddhism tidak mengenal itu ya. Teman-teman, bagaimana dengan alam WHA yang kita kita ya, ada WHA ya, ya. Alam lah yang berlimpah, usianya rata-rata 100 mahakal ya. Lalu ada yang disebut sebagai akas WHA. Lalu ada akanita akanita yang ya akal di atas alam Pak. Di sini alam yang disebut catar dari
Dan kita tahu alam yang paling tertinggi dari nasanya ya, para makhluk suci di sana akanlah yang lain. Teman-teman ya, begini saya ulang begini. Ada makhluk yang WH dalam akasa dalam newa sanya nasanya ya, gitu ya. Kita tahu nih ya, dan alam ya, empat alam em, ini kan alamnya itu akasa, winyana dan akijana. Tapi yang tertinggi kan adalah newasanya nasanya tanah ya, gitu ya. Mereka yang lahir di situ kelahiran kembali yang terbaik katanya begitu ya. Kanita dan yang adalah kelahir kembali baik yang mereka yang lahir di tadi sampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, menurut komentar lahir di alam tadi ingat kepala Iya. Akanita ya, Akanita ya, Akanita dan alam newasanya, nasanya ya tanah ya. Nah, ini adalah kalau kata Sang Buddha, Dhamma ya mengatakan adalah kelahiran yang lahir di sini adalah merupakan kelahiran kembali, kelahiran, kelahiran kembali ya, yang terbaik, yang bahasa Pali disebut seta, seta bawa, kelahiran yang terbaik ya. Mak kalau kita bicara adalah mereka adalah makhluk-makhluk suci, makhluk-makhluk suci gitu ya kalimatnya kalau kita suci. Mereka adalah para makhluk suci yang lahir di WH Kasan Jaya gitu ya. Maka lahir lagi di bumi yang lain. Nah, tidak akhir lagi di bumi. Jadi sampai pas terakhir tuh mencapai apa namanya mencapai arah ya. Jadi kalau teman dia kami gitu, ya dia, dia seorang anagami, seorang anagami yang lahir di WH Pala, dia sampai arahat, dia bisa mencapai kesucian arahat di sini. Dan dia tidak akan lahir dalam awiha tapa sudasa sudasi akan itu. Disinilah kelahiran tempat arahat. Sama sama yang ya, teman-teman ya, di situ ya. Karena yang lahir dalam Brahma sisanya nih, dalam ya, ya, masih sisanya ya. Di alam Brahma yang dari intinya teman-teman sekalian dari cerita ini kita bisa dapat rata-rata mereka yang lahir dalam Brahma ya kembali Brahma itu sudah bisa langsung jatuh ke alam manusia gitu ya mereka eh, lalu cerita itu Romo cerita alam abasala pertama kali kan lahir kan alam manusia itu kan manusia pertama kemunculan manusia pertama kan ceritanya begitu. Kita nanti bicara tentang mereka yang mati dikumpulkannya terakhir di alam abasara. Semua ngumpul di sini dulu. Baru kembali ke alam berikutnya ya.
ketika di alam Brahma sisa yang tidak saya sebutkan ini ya, maka gitu ya, maka mereka tidak akan lahir kembali di alam Brahma yang lebih rendah dari kelahiran tersebut. Artinya kalimatnya kalau orang yang sudah lahir di sini nih kalimatnya teman-teman dia nggak akan mungkin lahir di alam di sini lagi, turun ke sini. Ini udah puncaknya gitu ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam buku Acarya buku Neruda ya, dalam buku Acarya Anuruddha sampaikan oleh beliau nih ya, kuku di Wehapala nih ya, kuku di Wehapala, kuku di Wehapala, Akanita dan newasanya nasatan. Semua individu itu tidak lahir lagi di tempat lain. Jadi ini benar-benar clear ya, karena biodatanya udah kata gitu ya. Yang telah pergi ke alam Brahma tidak lahir di bawah. Mereka-mereka yang sudah lahir di sini dan di sini tidak akan kembali ke alam bawahnya. Jadi, kalau lahir dalam rupa menyenangkan ya. Kalau Anda mencapai kesucian, iya. Tapi kalau nggak mencapai kesucian, susah juga ya. Misalnya kita tahu uh, Asita Kaladewa lah. Ada di mana dia? Anda tahu kan Asita Gunung, dia bintang, berarti ada orang dan dia melihat dengan tawa dan gitu ya. Meninggal dunia, Acuti Asita Kaladewa lahir di alam newasanya nasanya ya Tan. Ini alam tertinggi. Tapi dia belum mencapai kesucian. Bayangkan usianya adalah 6. Ini berapa usianya? Berapa dah teman-teman? Berapa tuh usianya? Wow. Dia kemunculan para Buddha udah sekian kali, mungkin dia masih di alam sana. Dan ingat ya, kalau kita lihat nih, mau dia lahir di sini nih, lihat ya, amati yang warna biru ini, amati yang warna biru ini. Dari 12 Pugala amati ya. Lihat nih, saya tulis di sini, alam akasanyan caya tanah. Lihat amati ya, yang biru warnanya ada berapa? Nomor 4, nomor 6, 7, 8 nih. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya pencet lagi, sama nggak? Sama ya. Saya pencet lagi, sama nggak? Sama. Semua yang lahir di sini nggak ada tuh Sotapati Magata. Artinya, kalau mereka seperti Alala Karama, Uda Karama Puta, dan Newasanya Nasanya, dan si Asita Kaladewa, sampai kesucian. Karena kesucian itu Paragatogosa. Paragatogosa itu adalah suara dari orang lain. Suara dari Dharma sama Sang Buddha. Kalau tidak bisa mendengar, rupanya nggak ada. Rupanya ada, makanya kenapa Timagata nggak ada. Kalau pala bisa nggak bisa. Ya tiba-tiba magar terus langsung cuci saja kan. Belum sampai aja kan. Makanya kenapa di sini ada yang namanya karena ya kayak tadi kan si Buddha dan serta Asita Kalawala, dia adalah seorang Tihetuka Pujana dan sang Buddha pembabaran dhamma. Dia membutuhkan suara. Short apa kalimatnya, meternya nggak ada, materi dia hanya kesadarannya saja. Begitu. Sampai sini cukup. Lanjutkan ke cuti Patisandikama
yang lain-lain. Mau dilanjutkan atau mau diskusi sebentar? Silakan. Ya, baik. Kalau mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Oh, Iya. berarti yang itu enggak kan? Itu, Kritikumnya belum suci, Cici. iya, yang pentingnya kan bukan di bukan. Di sana itu adalah yang disampaikan itu adalah kalau dia sudah mencapai kesucian. Ya, Pak. Iya, tentang dukanya juga harus kesiannya. Iya. Yang tadi disampaikan itu kan mencapai kesucian. Batasnya kan, Iya, sehingga kan saya siapa si eh Wenanuruda apa tadi? Sama kan ya, iya. saya gimana ya? Kuku di WH Pala kan begitu ya. Kuku di WH Pala, kuku di Astata, Sama. dewasanya tanah semua individu suci, kata dia begitu. Semua individu suci tidak akan lahir di tempat lain. Jadi yang memang yang dibicarakan yang suci aja, Cijan. Iya, iya. Ya, Makasih, oke. Ada si lagi? Romo. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kita lanjut. Kita bisa. Ya, mungkin kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut, Om. Nah, oke. Sekarang kita satu sudut pandang saya. Ya, kita sedang berbincang cuti di kala. Ya, ya kita cuti kematian ya. Pati Sandi, Pati Sandi, gitu ya. Pati Kama, cuti Sandi Kama, ya. Cuti Pati Sandi Kama tulisannya gue belum dapet. Takut salah nih. Cuti Pati Sandi Kama Kak, itu tulisannya gimana? sorry, Kak, Kak, Cuti Pati Di apa sih cuti? Kak, bukan, bukan. udah betul, K-nya Romo, dua. dua K, double K. Oh, sorry, sorry. M-nya Oh, jadi satu, Romo. Double K, M-nya M-nya satu. oh gitu. K, sama. Betul. Iya, Iya, betul. betul, Romo. Saya nggak hafal terus. Nah, kita hati teman-teman. Teman eh, cuti Pati Sandi Kama itu adalah proses cuti kematian ya. Proses kali. Nanti kita sudah belajar sebenarnya. 8 juga kita, gitu ya. Nanti kita belajar lagi. Jadi kita bicaranya apa? Proses kematian dan kelahiran. Nah, teman-teman, jadi kalau Buddhistik itu makhluk yang sudah dunia, maka di jangan ke berapa, tiga, ke tujuh, ke, ke sehari, tiga setahun, 3 tahun di sana kita baru lahir bisa begitu. Theravada Buddhis, mau itu di Myanmar, Langka. Theravada Buddhis sepat yang disebut cuti patisandi kam. Latihan dan Bali adalah latihan langsung tanpa. Sementara dalam Mahayana Buddhis, seseorang yang sudah meninggal dunia cuti, maka dia ada di alam alanya winyana, alanya apa alawanya winyana, daran enggak, belum bisa langsung cuti pati sandi, sehingga orang-orang Tionghoa dulu pada saat sembahyang hapui gitu ya, di sampai 400 hari karena dia rohnya masih belum terima begitu.
Itu perbedaannya. Perbedaan mendasar Mahayana Theravada hanya di situ. Terus itu ya, adanya yang disebut Patisadhi Kama, sementara tidak mengenal itu. Nah, teman-teman, kalau kita tentang kematian, kita sudah, kalau kita bicara kematian itu 4. Kematian itu 4. Apa? Ayu kan? Ayu, kaya, marana. Marana itu kematian cuti dalam abid, dalam Pak biasanya ya. Ayu kaya itu biasanya kematian karena apa? Usia. Usia habis. Ya, yang kedua ada kama. Habisnya kama. Kama, kaya, marana. Ini habisnya apa? Habisnya kama. Kama habis. Yang ketiga adalah ubaya kaya. Ubaya saat. Ubaya. Kaya. Kama. Ini ubaya kaya marana. Karena usia habis. Gitu ya. Ini yang sering terjadi kalau orang tabrak itu apa? Upaceda. Upanya 1. Ya, upaceda. Ya, upaceda. Ubacedaka marana. Upacedaka adalah karma yang memutus nyawa atau kematian yang muncul melalui kematian yang muncul melalui karena kama pemutus. Nah, biasanya Manduta memberikan simbol habisnya usia seperti habisnya apa? Minyak ya, lampu minyak ya. Eh, lampu minyak itu apinya padam karena apa? Minyaknya habis. Gitu ya. Minyak habis. Kalau kama karena apa? Karena sumbunya habis. Sumbu kayak masih ada. Kalau ini apa kategorinya? Minyak dan sumbu habis. Kenapa mati, apa lampu tempel yang mati? Karena matinya karena minyak, lalu sumbu karena di angin kencang ya, karena hembusan angin kencang itu membuat apinya, api itu kan jiwitindriya ya, karena api maka sumbunya masih ada, minyaknya masih ada, tapi karena hembusan angin maka ini mengalami kematian. Nah sekarang kita ada, jadi saya gitu ya, beliau kematian gini ya, kalau menurut tadi saya ya, kematian pada makhluk itu adalah berhenti karena kekuatan ya, yang paling itu karena kekuatan kamu. Jadi kalau kita lihat di saya adalah ini karena kama ya. Apa? Karena yang dilakukan, karena
ya kalau dibilangnya begini, menurut beliau ya, kematian pada makhluk yang rangkaian agresinya berhenti karena adanya represi. Jadi orang tuh meninggal karena ya sih, menurut beliau yang ini tadi ini ya, terus ya, nanti katanya kamar represi ya, ini ya karena ada kamar represi, gitu ya teman-teman ya. Sehingga apa yang terjadi pada saat sedang berbuat baik, gitu ya, di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya, lalu bisa tiba-tiba kita lihat kasusnya kemarin pandemi COVID yang orang begitu banyak meninggal karena upacara kamarana. Kenapa terjadi upacara kamarana? Karena ada upagata kama, karma yang memotong. Walaupun dia sering berbuat baik, ya teman-teman di negara kita kan banyak yang pergi cuti karena akibat pandemi, ya itu karena kekuatan karma yang memotong, ya. Jadi itu terkait dengan ini. Menurut apa ya? Tadi saya kan bilangnya begitu tuh ya terkait dengan demikian. Tapi kita lihat di kitab komentar misalnya di kitab Wibawini ya, di kitab Wibawini maka yang disebut sebagai apa kematian yang ini, kematian Pacedaka kematian gitu ya. Belum apa kitab suci ini mengatakan bahwa bukannya tidak terjadi kepada mereka yang lahir di alam neraka. Upacedaka tidak di dalam neraka. Ya, ya dia tidak akan terjadi, dia terjadi ini dapat terjadi di alam yang gini. Mereka tidak terjadi di alam namanya alam neraka, ya nggak mungkin terjadi karena semua lahir di alam neraka lahirnya harus sesuai dengan waktu, ya teman-teman ya. Yang disebut upacedaka marana itu tidak akan mungkin terjadi di alam neraka, ya, dan dia pasti akan terus mengalami sampai alak akala marana, sampai maksudnya kematian yang belum waktu itu nggak akan mungkin terjadi. Dia harus kelamaran, harus sesuai. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan itu tidak terjadi. Dan yang juga menurut Wibawi ini adalah dia tidak terjadi pada alam dewa. Bisa di alam dewa. Jadi dua bisa neraka, neraka dewa, maaf, dan alam dewa, gitu ya. Bahkan Sang Buddha apa di dalam kitab Wibawa ini dikatakan suku Kuru itu yang mereka yang lahir di di utara Kuru. Suku Kuru itu dalam Dui. Kuru itu suku yang sangat amat pandai. Semua khotbah Sang Buddha terkait dengan Satipatthana, terkait dengan khotbah penting di suku Kuru, gitu ya. Memang dianggap orang penting. Nah, teman-teman, dalam dalam komentar di Sayadaw juga dikatakan, gitu ya, beliau menambahkan informasi. Si Lady Sayadaw ini menambahkan informasi berdasarkan siapa? Berdasarkan Mahatika. Mahatika itu kitab komentar besar ya, Mahatika. Beliau mengutip gini, setelah bersuka cita, mengungkapkan kebahagiaan atas kebajikan yang diberikan sanak keluarganya menjadi karma baik, yang memutuskan nyawa, maka makhluk peta seketika akan meninggal dan lahir di bumi dengan penuh kebahagiaan indria.
Jadi makhluk ini kematian disebut upaceda kak. Menurut jadi saya udah dalam hati kak komentar ini jadi kalau nah nih tuh kenapa penting patidana itu? Karena patidana ini maka menurut kitab ke komentar Lady Sayadaw dikatakan begini ya. Setelah kita saudaranya yang menjadi kama baik yang memutuskan nyawa para peta seketika meninggalkan ini yang penuh kebahagiaan. Tuh, teman-teman begitu. Jadi hati dana nih. Kita Cembeng nih ya. Siapa yang pulang kampung ke Cembeng? Jadi seperti itu ya biar teman-teman tahu. Ternyata ini penting sekali karena kita bisa cedak bagi teman bagi saudara pilih yang lahir di alam peta. Teman ya. Begitu ya. Sekarang kita lihat menurut Abhidhamma. Abhidhamma, kalau kita bicara di Abhidhamma, ya teman-teman ya, kematian terjadinya ganggu pada nama dan rupa. Terkait dengan ini ya, kita tidak bicara, kita bicara ini. Kita bicara ini. Kenapa orang mati padahal kamanya masih apa sumbunya masih pada usia akan begini ya Febir. Ya, teman. Menurut akan bahwa kematian tadi gitu ya. Kematian terjadi karena adanya gangguan. Karena adanya gangguan. Gangguan apa? Pada nama dan rupa. Nama dan rupa. Dan kita tahu ya, nama rupa punya jiwitindriya nih. Jiwitin, ya. Ada jiwitindriya di cetasika, ada jiwitindriya di rupa. Gitu ya teman-teman, kita nanti belajar itu ya. Itu adalah elemen yang bisa menghilangkan rupa. Kalau kita nanti belajar rupa besok, minggu depan misalnya kita belajar rupa, rupa itu hanya bisa mengalami kelapukan kematian karena kepanasan dan kedinginan. Gitu ya teman-teman ya, karena kepanasan dan kedinginan. Karena dia kepanasan dan kedinginan, maka rupa kita hancur. Nah, jadi menurut Abhidhamma itu benar ya, kematian itu terjadi karena apa begitu berarti indrianya rusak. Ya, kenapa bisa rusak? Sekarang pertanyaannya, indrianya nggak ada unsur kehidupan, jadi mengalami kematian di situ. Kalau gitu, yang itu dalam Abhidhamma putusnya jiwitindriya cetasika dan jiwitindriya rupa. Dia bersama itu ya. Tapi ilmu kedokteran nggak bisa begitu Romo. Jiwitindriyanya hilang dulu, apa jiwitindriya batin hilang dulu, rupanya baru belakangan katanya gitu kan. Karena kalau kita lihat orang mati karena kami punya rumah duka gitu ya, di kelenteng kami punya rumah duka. Kita sering lihat itu di rumah duka bisa diformalin kalau usia udah 8 jam. Karena tubuh baru mulai ingin namanya dari kepala, dari tangan ke kaki ke tubuh nanti baru ke seluruh tubuh. Nah, baru memutih semua mayatnya. Begitu teman ya. Nah itu bicara cuti. Sekarang kita bicara itu marana tadi kematian ya. Nah tapi teman-teman harus tahu nanti ya mau siapapun makhluk ketika dia mengalami kematian, ketika mereka mengalami kematiannya, maka hanya ada gambaran. Kalau dalam istilah sekarang ada Blu-ray, ada gambaran. Karena kita sering nonton TV. Ya, itu akan hadir melalui nah, Blu-ray
apa? Dari 6 pintu yang selalu terbuka sama. Selalu terbuka, hidung selalu terbuka, lidah selalu terbuka. Semua Pak 6 indria kita terbuka, maka tersimpan tadara mana. Tersimpan itu nanti hampir menjelang kematian, salah satu dari 6 indria, kalimatnya dari 6 indria tenaga melalui tenaga melalui pintu ya, melalui 6 pintu gitu ya, melalui 6 pintu, salah satu 6 pintu melalui tenaga kama misalnya. Ada pintunya melalui tenaga kama, itu kalimatnya ya. Melalui tenaga kama, baik itu kama baik ataupun kama buruk ya. Mau kusala ataupun aku salah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Akan menghasilkan kepatihan ya, sesuai dengan yang semestinya. Jadi kita tahu sekarang menjelang kematian, walaupun mungkin Anda sudah di opname di ruang ICCU misalnya ya, ruang ICU gitu ya, Anda cuman dari selang, nanti kematian Anda melalui 6 gambaran-gambaran kejadian bisa melalui 6 indria. Ya, saya pernah membacakan parita menjelang kematian itu nenek-nenek, walaupun matanya tertutup, dia bilang tuh ayam tuh gebah tuh gebah gebah. Orang Tangerang gebah itu diusir ya. Karena kebiasaan tadi, acinya kama kebiasaan. Kita tahu, kita pernah belajar kemarin, kalau acinya kama adalah kama ketiga ya, kama menjelang kematian gitu kan. Acinya kama itu adalah kama ketiga. Kalau ini tidak berperan, maka kama kebiasaan menentukan di mana akan dia dilahirkan. Jadi kita tahu sekarang ya, bahwa kita harus kan tahu kalau yang namanya momen dekat kematian, marana, sanya, kala. Tuh, sanya ini kan apa? Persepsi ya. Kala itu waktu. Jadi kita tahu ketika mereka mengalami kematian, karena kala, marana sanyakala adalah momen. Mau dekat dengan kematian gitu. Anda suka tidak suka, Anda pasti akan mengalami. Kalau enggak satu kama itu kama kapan nih kama mana gitu ya, kamar objek, nah objek kapan yang di setelah yang apa yang dilihat. Kenapa kita sering pergi ke wihara, ke tempat-tempat meditasi, buat kematian nanti mata kita terang nggak bisa lihatnya, bawa kesadaran, mau melihat melalui pintu. Gitu. Melihat cetia udah pak di alam tidak maka kita bumi di alaman alam dewa tuh maharaja tim sayama tuh sitanim waktu ya, itu kan ya, teman-teman ya, jadi buat baik penting yang kita baik yang kita lakukan ini perlu bersama-sama. Kita tahu dewa sakti membangun 33 dengan bersama-sama. Kita sendiri kan nggak bersama-sama berbuat tambah kuat. Jadi kama arama adalah objek dilakukan. Buddha mengatakan badai suta begini. Kicamat
danang suwe itu ya. Kita harus sadar untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Kan esok hari kita tidak pernah bisa menyelesaikan gitu. Makanya kitab Subhadya Karata Sutta itu bagus. Pangko jangan itu, itu data yang selalu ada. Lakukan kebaikan. Kalau mengingat bahwa ya besok hari adalah kita akan berbuat gitu kan. Hanya manusia anggap mimpi kejanggap saya masih sehat, saya masih aktif, saya ya enggak besok hari mati ya orang Buddha kematian mau dia sakit ada sebagai kan melalui 4 cara apa keempat cara itu ya kamrana gitu kan karena habisnya jamin kama kita habis besok jamin habis besok gitu ya itu Acewa kicamatapang koranang suwe gitu. Makang gitu ya itu besok yang bisa pernah akan datang. Hari ini kita berkumpul berkumpul belajar dhamma. Kita telah dahulu teman-teman. Kenapa? Jadi renungan buat kita karena kilesa itu kan demennya kan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang bukan nafsu. Perenungan terhadap kematian kan nggak pernah dilakukan. Makanya saya sering mengatakan dalam AB sebelum Anda tidur Anda merenungkan Abhidhamma Pancawekana. Aku akan mengalami usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan mengalami penyakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan mengalami kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segala yang kucintai dan kusenangi, cepat atau lambat dia akan terpisah dariku. Dia akan berubah dariku. Gitu ya. Dan terakhir, aku adalah pemilik karmaku sendiri. Aku adalah pewaris karmaku sendiri. Kalau teman-teman selalu merenungkan Abhidhamma Pancawekana ini, minimal ketika kematian datang, kita sudah memiliki yoniso manasikara. Perhatian yang benar. Perhatian yang benar itu berarti kita punya pandangan benar. Dan pandangan benar itu pula lah yang menghantarkan kita lahir di alam bahagia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi seperti itu. Jangan remehkan yang disebut kama aramana. Yang kedua, nanti ada yang disebut kama nimitta. Kama nimitta adalah, nimitta itu simbol. Simbol dari karma. Gitu ya. Tanda dari karma. Bersama lah begitu ya. Objeknya apa Romo? Objeknya muncul dari objek yang sangat besar. Nanti kita belajar. Kita pernah belajar kan? Ada Ati Mahantara mana. Mahantara mana. Kenapa dia bisa muncul? Karena objeknya besar. Gitu ya. Kalau objeknya besar maka tersimpan dalam tadana mana. 11 fungsi kicak muncul di situ. Anda tahu ini contoh yang sangat menarik teman-teman sekalian terkait dengan kamara mana. Saya tidak pandai menggambar. Tapi saya anggap ini sebuah saya sering nonton film cowboy ya. Film favorit saya itu film cowboy sebenarnya ya. Di antara semua film saya nonton yang suka film cowboy. Teman-teman, peternakan sapi, cowboy itu punya peternakan sapi. Ini banyak sapi-sapi. Ya banyak sapi-sapi, saya tidak pandai menggambar. Setiap pagi sapi ini dibuka oleh sang koboi, oleh pemilik kandang. Dan semua sapi-sapi itu pergi ke padang rumput, betul ya? Lalu menjelang sore hari, karena sapi ini sudah kebiasaan teman-teman sekalian, maka si sapi ini akan pulang ke kandang. Ya, saya tanya, sapi mana yang duluan sampai ke kandang? Sapinya banyak nih. Pasti sapi-sapi muda. Yang masuk ke kandang ini pasti sapi itu tua karena jalannya udah tua, susah, udah nggak pengapan, ya, badannya udah kegemukan, ya.
dan dia dekat dengan pintu. Besok pagi ketika pintu kandang ini dibuka, saya tanya sama Bapak Ibu dan Romo Ramani semua. Kalau kandang sapi itu dibuka, sapi mana yang dulu keluar? Pasti sapi yang Yang dekat, lemah, pasti sapi yang dekat yang pintu dekat kan? depan pintu. Iya. Artinya apa sapi? Sapi tua ini adalah sapi yang terakhir kita lakukan. Kama yang terakhir kita lakukan itu yang menentukan kita di mana dilahirkan. Makanya jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Kebaikan yang kita lakukan hari ini, sekarang kita mendengarkan dhamma hari ini, berdiskusi dhamma hari ini, mendengarkan dhamma hari ini, tiba-tiba ntar malam kita tidur, besok pagi kita semua tidak bergerak sama sekali, kita sudah melakukan kebaikan terakhir seperti sapi tua ini. Lahir di mana Romo? Nggak akan mungkin lahir di alam apa ya. Karena perbuatan terakhir kita yang disebut kama aramana itulah yang menentukan di mana kita dilahirkan. Dipahami ya, Romo Ramani dan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang disebut kama nimita. Kama nimita ini adalah simbol dari perbuatan. Kalau setiap hari kita rajin baca parita, kita lihat buku parita, kita lihat Buddha Rupang, kita lihat lilin, kita lihat hiyo, kita pakai alat-alat musik buat kebaca parita, ya kan kita lihat matras. Apa yang terjadi? Menjelang kematian, karena itu perbuatan yang sering kita lakukan, karena perbuatan itu sangat besar dan kita menyukainya, maka akan jadi simbol menjelang kematian kita. Itu sebagai manimita. Ya, jadi baik nggak? Jadi baik. Tapi bagaimana dengan melihat Hyolo? Kemarin di Tangerang, kok Luan Wihara, Celenteng, Hyolonya diambil, Kuningan. Ya, kalau orang yang mencuri Hyolo di depan itu, ingat Hyolo dia ingat duit, ingat cuan. Apakah dia lahir di alam bahagia? Nggak bisa. Jadi memang objeknya bisa sama, tapi kelahirannya menentukannya beda. Ya, Anda tidak suka Buddha Rupang. Misalnya ada orang yang tidak suka Buddha Rupang. Ya, tapi ada yang suka Buddha Rupang. Malah Buddha Rupang adalah tempat pemujaan misalnya gitu. Karena dia tidak suka bahwa Buddha Rupang itu sebagai benda berhala, benda musyrik lah. Karena tidak suka akan bahkan mungkin Anda melihat Buddha Rupang selalu dianggap sesuatu yang tidak bagus. Ya, nggak akan objek itu. Ya, maka dari itu teman-teman kama animita. Kama animita itu adalah kalau misalnya teman-teman sudah terbaring sakit, berapa terkapar di ranjang tidur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang bermain adalah kama-kama nimita ini. Ya betul. Kita menjelang tidur ingat nggak? Kita harus tidur kenapa? Karena banyak ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Itulah kama nimita. Dan itulah namanya kilesa. Sama seperti Anda meditasi. Ya, saya kemarin ikut dengar ya di Yasati ada seorang yogi Mahasi mengatakan, kalau Mahasi itu bilangnya kalau kita meditasi tarik napas masuk napas keluar tiba-tiba pikiran kita melayang hal-hal yang nggak benar, misalnya ingat ini ingat itu sudah kilesa loh, kekotoran batin, dan itu sudah menjadi penghambat, betul menghambat kita untuk mencapai kesucian. Jadi Anda mau tidur saja, kenapa susah tidur, mikirin ini, mikirin itu. Itulah yang disebut sebagai kama nimita. Ingatnya toko masih ditutup apa belum. Ingatnya apa namanya, ini udah beres atau belum. Itu semua adalah simbol-simbol perbuatan. Begitu ya, ini menentukan kita juga. Makanya kenapa banyak orang lahir melekat di rumahnya lagi. Kenapa? Karena rumahnya, tokonya yang paling dia lekati, usahanya yang paling dilekati. Karena dia melekati itu, akhirnya jadi apa? Dia menjadi makhluk peta, makhluk ular, binatang yang ada di rumah itu. Ingat cerita-cerita Dhammapada ya? Ya, ya atau Doya gitu kan? Ingat nggak cerita itu? Ya karena 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 dia karena dia melekati, dia jadi ekor anjing, ya. Dia melekati hartanya, ya kan? Melekati hartanya, dia simpan sampai dia lahir jadi anjing. Anjing, anjing, tikus,
ada di rumah kita. Kenapa dia ada di rumah kita? Dia adalah saudara-saudara kita yang melekat di masa lalu. Tapi mungkin ada kaitan karma juga, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini menentukan juga di mana kita dilahirkan. Lalu yang ketiga, yang disebut gati itu kelahiran, simbol. Simbol dari kelahiran. Tujuan, gati itu tujuan, ya, tujuan. Tujuan dari kelahiran, ya. Tanda kelahiran ini akan didapat dari mana? Dari kehidupan yang didapat dan dinikmati di kehidupan yang muncul tanpa antara dengan kehidupan yang sedang berlangsung. Jadi Anda bisa bayangkan nih, nanti pada saat Gati Nimitta Anda sedang hidup di sini, tapi Anda sudah merasakan kehidupan berikutnya akan jadi apa, Anda sudah tahu. Anda tiba-tiba didatangi oleh kereta kencana, ya, dengan para dewa menyukai Anda, gitu kan? Oh, Anda sudah merasakan kebahagiaan. Ingat ya, kalau kita bicara tentang Uposatha Sutta, bukan Uposatha Sila ya. Uposatha Sutta. Dalam Uposatha Sutta dikatakan, ingat ya, para dewa ini, teman-teman lihat di sini. Anda tahu para dewa, yang Sita dan Paranipasawati ini kan punya raja. Dua ini, yaitu Catumahrajika dan Tawatimsa, dikuasai oleh Dewa Saka. Di sini dikuasai oleh Dewa Suyama. Yang ini Dewa Suma, Raja Dewa Suma. Jadi masing-masing kerajaan ini semua punya raja dewa. Di Catumahrajika kan ada 4 alam, ada Tarata, Wirpaka gitu kan, tapi tetap penguasanya adalah Dewa Saka. Nah, Anda tahu di dalam alam Dewa Saka juga ada banyak raja-raja kecil. Nah, raja-raja itu pengen punya pengikut dan dia setiap hari Uposatha gitu ya. Tanggal 1, 8, 15, 22 atau 23, para dewa ini turun ke dekat dengan bumi. Dia mencari siapa yang menjalankan Uposatha Sila. Dia mencari siapa yang gemar cacai, vegetarian. Dia siapa yang suka buat ikan di hari-hari Uposatha. Catat tuh di alam-alam dewa. Dan nanti menjelang kematian, dia tahu nih dewa-dewa ini akan turun untuk menjemput kita. Ya, jadi nggak serta-merta gitu ya. Oh, tolong dewa jemput saya, siapa lu gitu ya. Pasti punya karma sendiri. Jadi memang kita harus nanamnya kebaikan. Kan saya pernah nanam bilang sama Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian kan, pohon harus condongnya kemana? Masih ingat cerita pohon? Kalau condongnya ke sini, pohon, rubuhnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Dia pasti rubuhnya ke sini ya. Nah, Gati Nimitta adalah simbol. Ya. Nah, simbolnya bagaimana, Romo? Jadi, apa? Bentar. Dia ada tanda tujuan ya. Gati Nimitta tanda tujuan. Nah, jadi dia tanpa antara tuh. Tanpa antara. Makanya kita pernah disebut Anantara Pacayo. Nah, belajar itu ya di bab 8 ya. Anantara Pacayo tanpa. Jadi ketika kita menjelang kematian melihat Gati Nimitta, simbol, kita otomatis pindah langsung. Tuh, ya. Misalnya Anda melihat istana. Ya, istana. Ya, mungkin Anda bisa lahir dalam dewa. Ya, mungkin Anda bisa melihat pohon, ya, pohon surgawi bisa saja. Tapi kalau dengan buku dengan cerita-cerita yang lain, saya bisa mendapatkan tanda, misalnya melihat api, jadi alam neraka gitu ya, melihat hutan akan jadi pesetan, melihat rumput jadi binatang, melihat apa namanya laut jadi asura kaya gitu ya, melihat misalnya 6 kereta kerajaan sebagai lalu melihat gua yang merah itu masuk ke rahim ibu gitu ya. Itulah yang menentukan kenapa kita bisa lahir di alam-alam manusia dan dewa. Karena mungkin kita lupa saja ya, pada saat kita menjelang kematian di alam lain kita sudah melihat rahim gitu ya, masuk ke dalam gua. Walaupun makanya sekarang kenapa? Karena kita diliputi kelesa kan, kekuatan batin. Mengingat masa SD aja kita lupa ya.
siapa guru SD kita, SMP kita lupa. Kenapa? Karena kita diliputi kilesa. Kalau kita tidak diliputi kilesa, kita tidak akan lupa. Gitu ya. Kita menyukai hal-hal yang menyenangkan. Jadi yang tidak menyenangkan kita nggak ingat. Makanya betul ya kata Sang Buddha ya di dalam Dhammapada 186. Kico manusa pati labo gitu ya. Sangat sulit dilahirkan sebagai manusia. Aduh, sulit banget ya lahir manusia ya. Kita beruntung loh lahir dari manusia ya. Bisa mengenal Dhamma, bisa berbuat baik, bisa belajar Dhamma setiap saat. Wah, udah homnya sekali kita ya. Bisa belajar Dhamma dengan baik. Jadi seseorang yang kematiannya sangat dekat, yang dimiliki ya, adalah yang memiliki usia sebatas satu proses saja. Kalau kita belajar Cita Witi, hanya sebatas jentikan jari saja, satu proses saja, tuh ya. Ya, sedangkan akhir dari proses kognitif atau proses jadi kalau kita lihat di sini, karena kenapa? Karena Tadaramana. Kita tahu Tadaramana ya? Masih ingat nggak kita cerita Cita Witi? Ini yang ini nih. Bab 4 ya. Witi, Cita Witi. Oh sorry, Cita Witi. Oh, from Cita Witi. Oh ini dia ya. Bukan. Bentar, saya koleksi dulu. Ini teman-teman. Proses Cita Witi nih. Dari Atita Bawangga, Bawangga Calapaceda, Pancawinya. Masih ingat ya? Sampati Jawana, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, 7 di proses Tadaramana. Ya. Untuk orang yang berada di dekat kematian, kata Sang Buddha, di prosesnya Cita Witi, ya, hanya ada 5 Jawana. Kita pernah belajar, ya, nggak sampai 7. Hanya Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, dan Jawana 5. Ingat ya? Dan di Tadaramana jika ada. Ya, nanti kita belajar. Tolong dilihat lagi ya, bab 8 Cilusi terkait dengan proses anantara dengan kematiannya ya. Saya sudah jelaskan itu. Perlu saya Iya. jelaskan lagi nggak usah. Kalau perlu saya jelaskan lagi, kita menunggu seminggu lagi nih, baru selesai. Baiknya gimana? Hmm. Mau dijelaskan lagi biar enak ya? Atau gimana? Paling sekilas ya Romo ya. Tapi ini kalau sekilas, nanggung sayanya. Anggungnya. Nanggung. Apa seminggu lagi ya? Kita Boleh, bicara ya? Pas boleh kematian ya? Romo. Ya, boleh. Gitu kali ya? Biar lebih jelas ya Romo Biar ya. lebih jelas. Oke, kalau gitu kita atur. Nah, saya nggak ternyata kalau kita paksakan sampai jam 10 nih. Oh, Ya. iya Romo. Jadi sekali lagi ya, ternyata belum habis ya. Berarti tanggal 27 kita sudah selesai bab terkait dengan Witi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Sama Romo. nih. Iya. Iya, boleh juga. Kita mau diskusi? Silakan. Baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di unmute. Romo, kalau sambil menunggu saya izin bertanya Romo ya. Misalkan ya, kan kita suka melihat kalau yang saat-saat kematian itu ya, eh, apabila dia eh, selalu melihat kalau dia tuh ada di pinggir sungai, padahal dia tuh nggak di pinggir sungai, itu gimana tuh Romo? Ya tadi kan kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena kebiasaan. Hmm. Eh, kita nggak sih ada yang fobia dan Hmm. saya cerita nih, jadi saya fobia ketinggian dan fobia itu tawon. Saya pernah ngelihat apa orang tuh ngirim gambar ke saya melalui WA.
diantok apa digigit semacam tahun tapi tangannya bolong-bolong, itu saya menggeli, saya nggak kuat. Dan kalau kita bicara regresi gitu ya, kita bicara regresi, fobia ketinggian itu kita karena kita ngeliat ke atas itu ke apa ngeliat ke bawah itu ngeri, jangan-jangan kita dulu pernah jadi alam dewa yang jatuh ke bawah, bisa saja itu terjadi ya. Atau dengan melihat apa namanya, melihat lubang-lubang yang koreng menjijikan itu, mungkin juga saya mungkin pernah jadi apa di situ gitu ya. Harus diregresi sih itu tuh. Kayaknya harus kembali ke lihat, tapi nggak ada, itu juga nggak begitu penting. Yang jelas ilusi bahwa kamu itulah yang disebut sebagai alam, apa namanya kalimatnya, kalau orang sekarang dia seolah-olah batu di jurang, yang mungkin tadi ingin bunuh diri, bisa, ada banyak sekali kasus itu ya, sekali kasus. Jadi artinya memang yang jelas kalau dia jatuhnya ke laut, dia lihat lautan, ya pasti dia adalah alam Asura, karena Asura kaya itu menguasai lautan, termasuk diantaranya adalah di Roro Kudul gitu kan. Kalau kita bicara di Macopo dan sebagai penguasa lautan itu rata-rata adalah Asura kaya. Kalau dalam kita belajar Abhidhamma di 31 alam kehidupan. Nah, ketika orang nanti menjelang kematian dia ada di jurang, yang kita pelajari pada saat kita belajar pencapaian jana di bab 4 ya, adalah ketika seorang yang baru mencapai jana. Mereka yang baru mencapai jana itu disebut ada Manda Pugala, ada Tika Pugala. Manda Pugala adalah orang yang ketika dia meditasi, dia pasti akan jatuh seperti berdiri di atas jurang. Jadi seorang yang baru bisa pertama kali mencapai jana, dia pasti akan terjatuh kaget. Gitu ya, nggak mungkin nggak. Karena itu disebut sebagai, itulah ketika dia baru pertama kali mencapai jana satu, dia pasti jatuh. Ya, ya kalau dia di pinggir sungai misalnya, ngapain dia di pinggir sungai? Karena mungkin dia melihat itu kali ya, melihat kan air. Ya, atau mungkin dia pernah jadi ikan kali atau jadi apa kan kita nggak tahu. Ya, jadi artinya memang kalimat tadi ya tadi saya katakan nggak mesti misalnya hutan begitu. Baik. Itu karena mereka tidak mau terganggu ya, banyak makhluk yang tidak mau terganggu, terusik. Mereka tidak mau terusik, makanya di tempat-tempat yang tidak banyak diusik oleh orang gitu loh, oleh makhluk lain, termasuk juga oleh binatang ya, seperti itu. Begitu Cilusi ya tanggapan saya. Jadi Ya. bisa saja tergantung, karena karena mungkin sungai menjadi sangat menyenangkan buat dia, bisa nggak? Karena begini, saya sekarang tanya, Cilusi lebih suka pantai atau suka gunung? Kalau saya lebih suka gunung. Saya fobia laut. Ah, suka pantai atau gunung juga sama, suka gunung. Kenapa? Karena ya, karena kalau di gunung kan dingin, saya lebih suka. Walaupun iya, kedinginan juga nggak terlalu suka gitu. Tapi yang jelas ya seperti itu. Jadi artinya memang tadi sekali lagi kan kita tahu yang namanya Wedana Kanda, Winyana Kanda, Sanya Kanda, Sankara Kanda, kurang dari kehidupan-kehidupan sebelumnya yang mungkin kita lebih suka. Karena kenapa orang ketika menjelang kematian dia melihat di pinggir sungai, ya tadi mungkin ada kumpulan-kumpulan masa lalu, ya seperti itu. Ya mungkin itu. Ya. Romo mau kalau misalkan orang yang udah pernah mencapai jana ya baru jana masuk jana satu, terus udah itu dia sulit lagi untuk masuk. Nah, kalau pada saat proses cuti itu, apakah memungkinkan dia terlahir di alam Brahma atau sesuai dengan ininya, Romo? Ya bisa. Nggak bisa ya, Romo ya? Jadi yang disebut sebagai orang lahir di alam jana 1, jana 2, jana 3, kuncinya jana 4, 5, kuncinya dapat mempertahankan jana sampai detik menjelang kematian.
Hmm. Jadi bukan. Betul, Cirusi. Kebanyakan orang begini nih ya. Ketika saya ikut retret meditasi sama guru saya, di tahun lalu mereka ada yang bisa mencapai tingkat-tingkat meditatif tertentu karena bisa mencapai PT, ya. Kalau orang bisa mencapai PT, bukan PT di sini bukan mencapai jana loh. PT di sini adalah kegiuran sehingga dia bisa bertahan lama duduk meditasi, gitu ya. Biasanya orang yang sudah mencapai itu pengen pergi lagi, pengen dapat lagi. Dan biasanya ketika dia berambisi untuk mendapatkan itu lagi, dia akan tidak dapat sama sekali. Kenapa? Semakin Anda punya banyak keinginan terkait dengan pencapaian jana, Anda nggak akan bisa mencapai jana. Karena meditasi itu adalah just do it. Lakukan saja. Kalau kita mengamati nafas, lakukan saja hembusan nafas. Mau mencapai jana atau tidak, nanti kalau jana begini-begini, nggak usah dipikirkan. Tugas saya, witaka saya menghantarkan cetasika saya yang disebut witaka ini harus menghantarkan kepada objek hembusan napas masuk keluar supaya saya bisa mendekati objek itu. Kalau saya sudah bisa mendekati objek itu dengan baik, menguasai objek itu dengan baik, saya akan lepaskan witakanya, saya akan yang berfungsi ada si wicara. Kalau si wicara sudah bisa menguasai dengan tenang, objek masuk napas keluar, si wicara akan ke sakti. Yang sangat lembut, napas yang lembut itu akan membuat kita tergiur, tenang sekali. Napas yang tidak balance ini juga tidak akan membuat kita tenang. Tapi semakin kita napas kita kita perhatikan dengan penuh konsentrasi, masuk kita sadari, keluar kita sadari, secara otomatis kita akan memiliki piti. Nah, piti kan kita pernah belajar. Orang yang duduk meditasi kenapa bisa terbang? Apakah dia mencapai jana? Belum. Itu piti. Kegiuran. Karena kegiuran tubuhnya jadi ringan. Gitu ya. Nah, setelah pitinya selesai, berganti dengan si suka, perasaan. Kalau sudah suka, baru menyatu. Ya, menyatu itu dapat. Bahkan dia 5 kesatuan itu. Tapi kan perannya kan masing-masing begitu kalau istilah kasarnya masuk siapa dulu. Tapi kalau sudah 5 dikuasai, manunggal antara witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata yang fungsinya memandu itu baru dapat jana satu. Dan jana satu dapat tiba-tiba mencapai jana satu, Anda jadi alam kama wacara tiba-tiba ke alam mahagata, kaget, kaget pasti beda ya. Makanya hal yang sama seperti dilakukan oleh 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 siapa sih Brahma Sampati kan. Brahma Sampati bilangnya apa? Acaloka di Sahampati. Itu kan dia memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Apa kata Sang Buddha? Tidak, Brahma Sampati, tidak mungkin aku melakukan itu. Kenapa? Karena Sang Buddha dari pencapaian jana 9 loh Sang Buddha, jana 8 ya. Tiba-tiba dia loncat ke keluarga Mahalokotara, beda lah. Beda. Kan adi duniawi, dia sudah menyiapkan semua kekotoran batin. Terus tiba-tiba diajak berbicara kekotoran batin. Sekarang mungkin dari lumpur, angkat, dibersihin, tinggal di hotel berbintang 5. Disuruh datang ke lumpur lagi, mau nggak? Kan tidak mau, gitu ya. Nah, seperti itu kondisinya. Tapi akhirnya kan sang jaksana. Dia lihat, Brahma Sampati kan, kata Sang Buddha, kan engkau pernah hidup di dalam Buddha Kakusanda Konagama. Juga yang mana apa? Buddha Kakusanda dan Konagamana kan, kata Sang Buddha. Dan mereka pun yang kalian bersama itu kan, kalau kita bilang minta lagi Brahma Caloka, lalu Sang Buddha baru mengatakan siapa yang pantas dan layak untuk bisa membabarkan dhamma. Ada Alkarama, oh nggak bisa. Udah Karama Puta nggak bisa. Yang paling bisa siap menerima dhamma siapa? Kondanya. Kenapa kondanya? Karena kondanya setiap kali berbuat baik, dia bertekadnya apa?
Ketika saya melakukan perbuatan baik ini, semoga saya pertama kali yang mengerti ajaran Buddha. Wah, serem juga ya kondanya itu ya. Walaupun kondanya runtuh loh. Ketika Pertapa Gotama menerima makanan dari Sujata, kecewa kondanya. Malah setiap kali dia berbuat, Siddhartha kecil ini dipantau oleh kondanya. Ketika dia pergi meninggalkan ke istana, dipantau oleh kondanya. Ya, makanya kondanya mengumpulkan 108 Brahmana, nggak ada, semuanya pada mati. Karena kondanya paling kecil kan. Dari 108 Brahmana, 107 Brahmana, hanya 4 anak-anak Brahmana yang bisa diajak. Siapa? Mahanam, Asaji, Wapa, dan Badia. Itu nama-nama anak Brahma yang 108. Gitu. Dan kondanya paling tertua di situ. Jadi kita bisa lihat bahwa walaupun dia tekadnya kuat bahwa Gotama pasti menjadi Buddha, dia sempat luluh juga kan ketika dia menerima persembahan makan dari Sujata. Wah, Gotama gagal nih, ya kan, gitu ya, sama gagal. Jadi sekali lagi, seperti itu, Cilusi, ya. Ya. Romo, kalau misalnya saat meditasi itu mengalami kayak badan itu kayak mengecil, apa kayak apa sih, meramping kayak menyusut, itu piti juga atau gimana, Romo, termasuk itu? Jadi begini sih, ya, banyak sensasi didapat dari seseorang yang melakukan meditasi. Ya, sensasi itu didapat dari hasil apa? Ya tadi saya katakan ya, orang kalau kita meditasi ini kan, kalau tingkat konsentrasinya, ini yang repotnya gini Cilusi. Saya sebelum jawab Cilusi gini. Kita meditasi nafas masuk nafas keluar saja. Kita amati dengan baik, sensasi lain muncul Cilusi. Apa itu? Nimitta, aura. Warna putih, ada warna merah, tergantung masing-masing individu dapat. Padahal apa yang terjadi? Kita kan hanya mengamati nafas masuk nafas keluar kan? Tapi sensasi dapat. Ya, tadi saya katakan itu tadi. Mungkin dia ketika dia meditasi, dia merasa tenang, seolah-olah tubuhnya mengecil. Gitu ya. Karena tubuhnya mengecil, terus tiba-tiba dia bisa salah melayang. Atau mungkin dasar dia merasa kayaknya, kayak rasanya kayak rasa piti itu kan, piti itu apa ya? Eh, di antara suka, antara kebahagiaan, kayak kegembiraan sih, gimana sih gitu. Ya, bisa saja itu terjadi, Ci. Yang tadi saya katakan sensasi-sensasi meditasi itu terjadi bisa saja. Ya. Tapi kembali, tujuan kita adalah kalau meditasi itu samatha bhavana, maka meditasi kita tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan. Karena meditasi kita untuk mencapai ketenangan, kita harus tetap fokus dengan objek kita. Makanya kalau kita sama di suta misalnya, itu kan seperti kita mengikat, seperti kita mengikat sapi, lembu, itu kan sapi itu yang paling nakal itu adalah anak sapi, ya. Ini ada anak sapi nih. Anak sapi diikat oleh tali, diikat di sini. Anda duduk di sini dia kabur tarik lama-lama lelah ini. Dan ini kan pikiran kita. Pikiran kita itu liar seperti anak sapi. Kalau dia mau nggak liar harus dilatih. Ini ada yang objek. Objek apa? Objek meditasi. Ya, talinya sebagai kesadaran. Sati. Maka dari itu, pentingnya ketika objek satinya harus narik lagi ke sini. Tarik lagi ke sini, tarik lagi lama-lama sang sapi lelah. Pikiran kita yang liar kali. Kalau sudah terkendali di sini, ada di sini, pasti tentu banyak sensasi tadi. Karena kita menanam di kita kile untuk apa? Panca
apa Kamaraga, Biapada, Tinamida, Udaca, Kukuca, dan Wicikica. Ini pasti ngantongin. Itu yang menghambat meditasi ketenangan kita. Ya, kan pikiran kita kan munculnya nyapu pada titi bangga kan? Dia munculnya. Meditasi kesadaran kita itu, walaupun pencapaian jana, dia cuma pada titik bangga. Dia tidak akan jadi upada titik bangga kalau dia apa? Memasuki niroda samapati saja. Close, tutup. Proses witinya tidak berlangsung. Jadi Anda jangan pernah berpikir pencapaian jana saja, dia melalui pada titik munculnya. Tapi karena kekuatan tekad aditana, ya jadinya dia tetap fokus di situ. Karena timbunan parami atas pencapaian jana itu kan luar biasa loh, Cilusi. Orang yang bisa mencapai jana itu siapa sih? Orang yang bisa mencapai jana itu kalau dia sudah punya sila wisudi. Kemurnian dari apa? Dari sila. Sekarang kita tanya yuk, apa jana? Lihat aja, udah benar belum? Udah murni belum? Gitu kan? Makanya kita kalau untuk mengetahui dia itu sotapanna atau tidak, 3 bulan kita menetap bersamanya. Orang yang punya moralitas itu adalah modal untuk mencapai jana. Baru apa? Meditasinya murni, bawana, wisudi. Pencapaian meditasinya murni. Sekarang banyak kok meditasi A, meditasi B, meditasi C, ya kan? Dengan tujuan A, tujuan B, silakan saja, boleh sih, tapi meditasinya harus benar. Jadi sekali lagi, just do it. Ya, terus ya. Kita lakukan sajalah meditasi. Mau dia buah atau tidak. Mau dia nanti ke apa? Oh, ada meditasi ke perut, oke lah. Saya sih katakan kita ke dokter kan siapa yang cocok-cocokan ya. Iya, betul sih, Romo. Iya, Anda mau cocok ke sini boleh. Kalau sudah cocok, tinggal terus dilatih, dikembang. Begitu. Iya, baik. Terima kasih, Romo. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Romo mau nanya untuk yang Uposatha Sutta tadi yang dibabarkan Romo, itu kan bilangnya kalau lagi pas Uposatha Sila, dewanya datang, gitu ya, tadi bilangnya ya, Dalam sutta mencatat. itu dikatakan para dewa akan mencari pengikut-pengikut untuk berada di alam dewa, menjadi pengikutnya. Begitu, Cijan. Nah, kalau misalnya Uposatha Sila itu sekarang kan ada penanggalan Myanmar, penanggalan lunar, berarti kan ada berbeda-beda. Berarti tiap kali dewanya datang hari itu besokannya datang lagi begitu. Kan nggak begitu, Cijani. Lihat dong, Gimana? waktu kita ada kan perbedaan waktu dong, ya kan? Itu masih ingat nggak perbedaan waktu di alam dewa? Benar. Kan ada di sini tuh. Bedanya berapa tuh? Dalam Catumahara di alam manusia 50 tahun, ya cuma 1 hari sih. Kita ngitungnya hari, dia ngitungnya kita hidup 50 tahun saja. Kalau kalau kita sering melihat kita cuma 1 hari sih. Kedipan Gimana sih? mata. Hah? Bisa yang kedip mata gitu kan. Anda bilangin kedip mata dilihat, oh manusia meninggal. Iya, beda Kayaknya ya. dia umurnya panjang yang alam dewa. Iya, beda usia ya, Ci ya. Makanya Iya. kenapa saya katakan tadi begini. Kenapa kita harus mengundang para dewa sih sebenarnya? Muraka Cantu Dewata, Satamang Muniraja, Sunantu Sagamo Kadang gitu kan. Kita mengundang Ya, para dewa, Aradhana Dhamma. kita mengundang Aradhana Dewata. Kenapa penting? Iya.
karena Buddha itu sata manusanang loh. Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Kalau sekarang Anda rajin baca parita, Anda menghormat guru Buddha Gautama. Para dewa datang ke rumah sendiri loh, ingat para dewa itu datang bercahaya loh, memenuhi hutan setiap hari. Ya, makanya ada sama-sama ya Sutta di situ dan di Ganikaya. Dewa itu kalau datang berkelompok, Cijani. Hmm. Jadi artinya kalau kita rajin baca parita, mengundang para dewa, dewa datangnya nggak sendiri, Cijani. Gerombolan dia. Udah rajin parita, udah rajin menjaga sila. Setiap sata kita vegetarian atau atas sila, wah para dewa menyukai. Kalau para dewa menyukai, maaf, Ci, alam-alam peta, alam-alam menyedihkan, makhluk-makhluk asura yang ingin ganggu kita dalam black magic-nya, ngelihat dewa kita backingannya dewa, kaget ya, Ci. Mundur. Gitu kan? Kan begitu kan? Iya, Jadi memang iya, jadi kita 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 iya. kita kalau selama 50 tahun saja kita atas sila setiap hari gitu kan. Menjadi biku misalnya dengan 50 tahun wasa. Kan atas sila tuh biku tuh. Dan kenapa Iya. para biku disukai oleh para dewa menjelang kematiannya? Kita lihat Lung Tacan Mahaboa, Kremasi itu kan semua rata-rata dewa. Lihat ada foto-foto dewa kan menyukai ya, para dewa sih. Iya, iya. Gitu. Bayangkan Eyang 52 tahun jadi biku. Kalau yang dampingi dia adalah alam dewa, ya kerjaan cuma setengah hari kali Uci mendampingi Eyang itu. Ya, ini cerita lain ya. Saya bukan berarti apakah wah Romo kok so tau nggak sih, ini contoh menurut saya. Dan saya mohon maaf kalau itu tidak berkenan. Gitu ya. Seperti itu sih. Oke, makasih Romo. Iya, makasih. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung di unmute. Kalau tidak ada, mungkin kita akan akhiri ya Romo ya, udah mau setengah Boleh. 10. Kita akan tutup. Terima kasih Romo. Sebelumnya kita mengakhiri kelas malam ini, mungkin ada pesan-pesan Romo buat kita sebelum kita mengakhiri Bab kelas 5 ini. sudah mau berakhir. Rata-rata saya, kalau bab 5 ini selesai, tinggal satu bab lagi tugas saya sebagai Dharma Duta untuk membabarkan Abhidhamma. Setelah itu saya janji akan keliling. Kelas ini mungkin akan berakhir. Setelah bab 6, silakan mau offline, mau online lagi, monggo. Tapi mungkin tidak menggunakan link Sasana, ya. Dari link yang lain. Karena saya pikir tugas saya sudah selesai. Uh, hampir sekian tahun saya tidak menerima job dari orang lain di malam Selasa dan malam Sabtu. Tapi setelah ini mungkin saya bisa menerima job tempat lain. Itu saja. Mudah-mudahan kita terus bisa mengembangkan budaya dhamma dengan baik. Terima kasih sudah terus bergabung dengan Sasana Subhasita terkait dengan pelajaran Abhidhamma ini. Semoga ini membawa manfaat dan kemajuan yang mendalam buat perkembangan umat Buddha terkait dengan pelajaran Abhidhamma. Terima kasih. Sekian Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Baik, Romo Ramani, sebelum kita mengakhiri kelas malam ini, kita akan sama-sama membacakan Parita Patidana. Kita akan melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan Patidana. Pandamayang Patidana Karomase Punya Sidani Katasa Nyana Nyani Katarime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Pia Gutawan Taca Maihang Mata Pita Dayo Dita Me Capya Ditawa Anye Maja Tawerino
Satatitan tilokasming te puma catuyo nika panceka catuwokara samsaranta bahwa bahwe nyatang ye patidaname adumo dan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padanca pontu desasa sijatang subah sadu sadu sadu. Selanjutnya kita akan menutup dengan nama Karapata. Mari kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nanti mungkin pada saat bab